Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan kematian juga akan dirasakan oleh malaikat maut itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Begitu juga dengan firman Allah SWT, "Kullu man 'alaiha fan." Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ketika ajal telah mendekat dan kehidupan seorang manusia telah mencapai akhirnya, Allah SWT akan mengirimkan utusannya untuk mencabut nyawa dari jasadnya. Ketika datangnya malaikat maut tersebut, terkadang manusia akan ditampakkan dengan kehadirannya, dan dia pun bisa melihat malaikat tersebut dengan mata kepalanya. Hal ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Allah SWT menampakkan wujud malaikat maut sesaat sebelum manusia dicabut nyawanya? Dan bagaimanakah dia melihat wujud malaikat maut tersebut? Serta apa yang dilakukan oleh setan ketika manusia akan dicabut nyawanya? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Kematian adalah musibah terbesar yang dihadapi oleh seorang manusia, karena dia tidak akan mendapatkan musibah lain setelah kematian tersebut. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika saat kematian manusia telah tiba, Allah SWT akan mengirimkan utusan-utusannya untuk mencabut nyawa manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah." Sampai datang para utusan kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Jika seorang hamba tersebut adalah orang yang beriman, dia akan melihat malaikat yang datang untuk memberikan kabar gembira baginya. Tetapi jika dia adalah orang yang kafir, maka malaikat yang datang akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Allah SWT berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Imam Mujahid menjelaskan tafsir ayat ini bahwa perkataan malaikat tersebut akan disampaikan kepada manusia ketika manusia menghadapi ajalnya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa para malaikat akan turun kepada orang yang sedang sekarat dan duduk di dekatnya. Dia pun bisa melihat mereka dengan jelas dan mereka saling berbicara serta membawa kain kafan dan kapur yang terkadang berasal dari surga dan terkadang dari neraka. Para malaikat itu pun mengaminkan doa orang-orang yang datang di dekat orang yang sekarat tersebut, baik doa dengan kebaikan ataupun keburukan. Para malaikat tersebut terkadang juga mengucapkan salam kepada orang yang sekarat, sehingga dia pun menjawab salam tersebut, yang terkadang dijawab dengan lisan atau dengan isyarat, atau terkadang hanya dengan hatinya saja, jika dia tidak mampu untuk berbicara ataupun memberikan isyarat. Imam Ibnul Qayyim mendasarkan pernyataan tersebut dari sebuah hadis sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang panjang, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia berada di akhir kehidupan dunianya dan hendak menuju akhirat, yakni saat sakaratul maut, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit, yang mana wajah mereka putih seolah-olah wajah mereka adalah matahari, dan mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dan kapur barus dari kapur barus surga, dan mereka pun duduk sejauh mata memandang darinya. Kemudian datanglah malaikat maut kepadanya, lalu dia duduk di sisi kepalanya, maka dia pun mengatakan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan juga keridhaan darinya.' Maka keluarlah jiwanya seperti mengalirnya air dari tempat minum. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Tatkala dia mengambilnya, para malaikat yang sudah menantinya tidak membiarkan ada di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka pun mengambilnya dan meletakkannya di kafan dan kapur barus yang telah mereka siapkan.
dan keluarlah darinya bau harum seperti harumnya misik yang paling bagus yang ada di muka bumi. Kemudian mereka pun membawanya naik ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat yang melihatnya akan berkata, "Siapakah ruh yang bagus ini?" Para malaikat yang membawanya itu pun menjawab, "Fulan bin Fulan," yakni dengan namanya yang paling bagus yang dahulu dia dinamakan dengannya di dunia. Sehingga mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka pun minta untuk dibukakan pintu untuknya. Maka dibukalah untuk mereka. Maka mengikutinya pula dari setiap langit para malaikat yang dekat hingga sampai ke langit yang setelahnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah SWT berfirman, "Tulislah kitab catatan amalan hambaku di Iliyin dan kembalikanlah dia ke bumi. Sesungguhnya darinya lah aku menciptakan mereka, dan padanya lah aku mengembalikan mereka, serta darinya lah aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain." Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya tentang keadaan orang yang kafir ketika dia meninggal. Beliau bersabda, "Ketika seorang hamba yang kafir, apabila dia akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat ketika mendekati ajalnya, maka turun kepadanya malaikat yang hitam wajahnya dan mereka membawa kain yang kasar. Lalu mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut hingga dia duduk di sisi kepalanya. Dia pun berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya.' Kemudian ruhnya tercerai-berai di dalam jasadnya. Lalu malaikat maut menariknya dengan kuat sebagaimana ditariknya besi yang bercabang dari kain wol yang basah. Akhirnya dia pun mengambilnya. Dan tatkala malaikat maut telah mengambilnya, maka para malaikat yang hitam wajahnya tidak membiarkan ruh itu ada di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka menjadikannya di kain yang kasar itu. Lalu keluarlah bau busuk seperti bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka pun membawanya naik ke langit. Dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka bertanya, "Siapa ruh yang busuk ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ruhnya Fulan bin Fulan," yakni dengan menyebutkan namanya yang paling jelek yang dahulu dia dinamakan dengannya di dunia. Akhirnya mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta untuk dibukakan baginya pintu, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lalu Allah SWT mengatakan, "Tulislah kitab catatan amalnya di Sijjin, di bumi yang paling bawah." Maka ruhnya pun dilempar dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, "Wa-man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Orang yang beriman akan dicabut nyawanya dengan lembut, sedangkan orang yang kafir akan dicabut nyawanya disertai dengan pukulan para malaikat. Allah SWT berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Para malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa orang kafir akan mengeluarkan nyawanya dari jasadnya dengan paksa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun." Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Ketika nyawa manusia dicabut, ruhnya akan mengarah dari bawah ke atas. Ruhnya akan dicabut dari kedua kakinya menuju ke arah kepalanya. Ketika ruh tersebut telah sampai di kedua matanya,
matanya pun akan terbelalak dan menghadap ke atas. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memejamkan mata orang yang telah meninggal. Ketika manusia dalam keadaan sekarat, setan akan mendatanginya di waktu yang mana dia tidak memiliki daya ataupun kuasa, dengan tujuan untuk menggoda manusia tersebut dari agamanya dan menjauhkannya dari kalimat tauhid, sehingga dia pun akan keluar dari dunia tidak dalam keadaan Islam. Diriwayatkan bahwa masa yang paling berat dalam menghadapi godaan setan adalah ketika manusia menghadapi kematian, karena setan akan berkata kepada teman-temannya, "Kita akan menggoda yang ini, karena jika dia sampai terlewatkan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi." Tetapi orang yang beriman akan diteguhkan imannya oleh Allah SWT, dan orang yang beriman akan senantiasa yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya ketika dia menghadapi masa-masa sulit tersebut. Allah SWT berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah bahwasanya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ketika ayahku datang ajalnya, aku berada di sampingnya dengan memegang selembar kain untuk mengelap jenggotnya. Beliau terkadang pingsan, kemudian siuman. Tiba-tiba beliau berkata, 'Tidak, belum, tidak, belum.' Beliau mengulang-ulang perkataan tersebut. Kemudian aku pun bertanya kepadanya, 'Wahai ayah, apakah yang kau lihat?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya setan berdiri di sampingku dengan menggigit jarinya. Dia berkata, 'Wahai Ahmad, engkau telah lolos dariku.' Maka aku pun menjawab, 'Tidak, belum,' sampai aku benar-benar meninggal." Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa ketika Abu Ja'far Al-Qurtubi menghadapi ajalnya, dia pun dituntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi dia berkata, "Tidak, tidak." Ketika dia siuman, orang-orang pun menyebutkan tentang apa yang dia ucapkan. Maka dia berkata, "Aku didatangi oleh dua setan dari sisi kanan dan kiriku. Yang berada di kananku berkata, 'Matilah sebagai orang Yahudi, karena Yahudi merupakan agama terbaik.' Sedangkan yang berada di sebelah kiriku berkata, 'Matilah sebagai orang Nasrani, karena Nasrani adalah agama yang terbaik.' Maka aku pun menjawab kepada mereka berdua, 'Tidak, tidak.' Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.